Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen, serta dosen penguji pada uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Milhatun. Saya guru di Madrasah Aliyah Negeri 2 Brebes, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa program profesi guru batch 1 tahun 2025 pada LPTK Universitas Negeri Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 2100124135. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik mengajar pada kelas 10 dengan materi perserikatan atau muamalah sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka dalam pembelajaran fikih. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, mudah-mudahan pembelajaran di pagi hari ini diberikan kepahaman dan diberikan kemudahan. Untuk selanjutnya yaitu cek kebersihan kelas. Silakan apabila ada sampah di samping kanan, samping kiri atau di laci, silakan dicek terlebih dahulu. Sudah bersih? Oke, kita langsung ke absensi. Adinda Syakira, Andika Fali, Areta, Arsi, Ataya, Alfa, Aurelia, Azifa, Cinta, Devi, Dian, Dinda, Fadel, Hasna. Hasna tidak ada? Hasna kenapa ini? Sakit. Ya, kita sama-sama mendoakan ya. Mudah-mudahan anak dan Hasna diberikan kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Selanjutnya yaitu adalah untuk pertemuan
pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang haji dan umroh. Coba siapa yang masih ingat apa pengertian dari haji? Silakan tunjuk tangan yang bisa menjawabnya. Haji? Ya, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak, silakan. Haji adalah yang lain, silakan bisa menjawab. Definisi haji. Ya, Mbak, silakan. Definisi haji. Haji adalah Menurut bahasa, haji dari kata haja artinya berziarah, bermaksud menyengaja menuju ke tempat yang tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut syar'i, haji berarti mengajar mengunjungi Mekah untuk melaksanakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan manasik lainnya dengan rukun, syarat dan tata cara tertentu dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu adalah definisi dari haji. Sekarang umroh. Siapa yang siap? Ya, Mbak, silakan. Umroh adalah Menurut istilah fikih adalah kunjungan ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti tawaf, sa'i, dan tahallul. oke. Ya, itu adalah definisi dari haji dan umroh. Selanjutnya, dalil mengenai haji dan umroh. Siapa yang siap menjawabnya? Haji dan umroh, dalilnya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Iya, betul. Itu adalah dalil mengenai haji dan umroh, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Ya, selanjutnya kita ke materi pembelajaran, yaitu tujuan dari pembelajaran di pagi hari ini, yaitu adalah ya, di sini dijelaskan yang pertama yaitu menjelaskan pengertian musyaqqah, muzara'ah, murabbahah dan qirad. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menyebutkan rukun dan syarat masing-masing akad. Yang ketiga, menganalisis permasalahan sederhana terkait akad-akad tersebut. Yang terakhir, yang keempat, yaitu menunjukkan sikap jujur, amanah, dan kerjasama. Ya, sekarang kita langsung ke sebelum ke materi kita ada ice breaking dulu ya. Iya. Ya, kita biar semangat. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, kita ice breakingnya yaitu adalah tepuk cinta. Ya, berapa ya tadi ya? Sudah. Kemarin ya, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Coba sekali lagi biar tambah semangat. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semuanya. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Ya, oke, kita lanjut ke dalam materi muamalah atau perserikatan. Ya, yang pertama adalah musaqah. Ini musaqah sendiri diartikan kerjasama merawat kebun atau pohon hingga panen dengan bagi hasil. Itu adalah definisi dari musaqah. Dicontohkan yaitu tukang kebun merawat pohon mangga dan kemudian hasil panennya dibagi
berdua atau dibagi dua dengan penggarap sama yang punya kebun. Adapun rukun dan syaratnya, yang pertama pemilik dan penggarap, yang kedua tanaman yang sudah ada, dan yang ketiga ijab dan qabulnya itu jelas, yang terakhir yakni pembagian hasilnya disepakati. Yang kedua mengenai murabahah. Di sini murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan keuntungan yang telah disepakati. Dicontohkan, membeli barang seharga 1 juta rupiah, kemudian dijualnya menjadi 1 juta 200. Berarti keuntungannya berapa? 200.000 rupiah. Itu dari definisi dan contoh murabahah. Rukunnya hampir sama dengan musaqah. Rukun yang pertama, penjual dan pembeli, barangnya halal dan bermanfaat. Yang ketiga, harga dan keuntungan jelas. Dan yang terakhir adalah ijab dan qabul. Yang ketiga, mudharabah atau biasa disebut dengan qirad. Di sini qirad sendiri adalah kerjasama pemilik modal atau pengelola usaha yang keuntungannya dibagi dengan sesuai atau dengan kesepakatan. Contohnya, membuka usaha dengan modal usaha makanan atau makanan siap saji, dan keuntungannya adalah dibagi rata, yaitu 50% berarti 50%. Rukun dan syaratnya, yang pertama adalah pemilik modal serta pengelola, yang kedua modalnya jelas, yang ketiga ijab dan qabul, yang keempat pembagian keuntungan jelas, dan yang terakhir adalah usahanya halal. Ya, kemudian hikmah dan nilai Islami dari musaqah, qirad dan murabahah, yakni melatih kejujuran dan amanah serta menumbuhkan kerjasama dan gotong royong. Yang ketiga menghindari riba dan penipuan, dan yang keempat menumbuhkan keberkahan usaha. Nah, di sini dicontohkan contoh orientasi masalah. Di sini pemilik kebun menyerahkan perawatan pohon ke penggarap, kemudian petani menggarap sawah pemilik lahan, modal usaha diberikan kepada teman dan membeli barang dengan tambahan keuntungan. Ya, setelah ini kita akan menyaksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi saya Kuta. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi sedikit informasi seputar kaitan fikih muamalah. Islam merupakan agama yang menerima alami yang sudah berbeda antara sampai dengan makhluk, melalui ibadah untuk membersihkan jiwa dari pendidikan hati. Islam pun datang dengan hubungan antara sama makhluk, sebagian mereka dan sebagian yang lain. Hubungan antara manusia dan berhubungan akan yang berjelas mengenai hak dan kewajiban keduanya berdasarkan sebuah kesepakatan. Aturan tersebut salah satunya terdapat dalam fikih muamalah yang di dalamnya dicakup seluruh area sisi kehidupan baik individu maupun masyarakat. Fikih muamalah adalah dibagi fikih atau berdasarkan fikih halal juga akan kemudahan dari distribusi. Fikih muamalah itu merupakan sebuah definisi yang akan terus berkembang dan harus berkembang. Perkembangan tersebut bergantung pada perkembangan manusia dan umat Islam itu sendiri. Secara umum, fikih muamalah adalah perdagangan atau perdagangan manusia di luar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau perjodohan antar sesama manusia. Secara istilah, pengertian muamalah terlibat
bersama penggaya yaitu sewa menyewa. Prinsip pengelola terbagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan khusus. Prinsip umum yang pertama adalah pada dasarnya segala bentuk pengelolaan boleh kecuali ada dalil mengharamkannya. Artinya, hukum Islam memberi kesempatan yang luas bagi perkembangan pengelolaan sebagai kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pengelolaan dilakukan dengan pertimbangan menyatakan manfaat dan meningkatkan keberatan atau yang dikenal dengan istilah maslahat. Artinya, segala bentuk pengelolaan yang berupa merusak ataupun mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, seperti judi, penjualan maria, prostitusi, dan sebagainya. Ketiga, pengelolaan dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan dalam pembangunan yang meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pengembangan sektor uang dan real, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya. Keempat, pengelolaan dilaksanakan dengan pemeliharaan nilai adil dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk pengelolaan yang mengandung unsur malingan tidak dibenarkan. Selanjutnya, prinsip khusus pengelolaan. Yang pertama, objek perniagaan harus halal dan mulia. Yang kedua, pihak-pihak yang bertransaksi harus bermuamalah salihah. Yang ketiga, dalam berbisnis, ilmu pendidikan dan amanah dalam mengelola dana merupakan ciri yang harus ditonjolkan. Berikutnya, beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan, yakni transaksi yang mengandung riba, transaksi yang mengandung unsur dalam atau ketidakjelasan, dan transaksi yang mengandung unsur judi atau maizir. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah nonton video. Kemudian untuk selanjutnya Ibu akan membagi 3 kelompok. Silakan nanti kalian kerjakan lembaran kertas yang sudah Ibu bagikan. Nanti kalian tuliskan jawabannya di belakang dari soal tersebut. Ya, silakan dikerjakan dan kerjasamanya dengan teman-teman. Posisinya digeser nggak? Posisinya digeser? Posisinya digeser? Ya, di sini kasusnya yaitu petani yang menggarap sawah milik orang lain. Pak Ahmad memiliki sawah, tetapi tidak punya waktu untuk menggarapnya. Kemudian dia meminta Pak Budi untuk menggarap sawah tersebut. Nah, di sini carilah termasuk akad apakah kasus ini dan apa syarat sah akad ini, serta yang terakhir apa hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian kelompok yang kedua, yakni pedagang yang menjual barang dengan keuntungan. Ya, yang ditanyakan termasuk akad apakah kasus ini
kemudian rukun apa saja serta syaratnya dan keuntungan dalam akad ini dibolehkan atau tidak. Silakan didiskusikan bersama. Kelompok yang ketiga, kasusnya yaitu pengusaha yang meminjam modal untuk usaha, yakni Ali meminjam modal usaha 10 juta dari temannya. Kemudian Hasan untuk membuka usaha makanan, mereka sepakat keuntungan akan dibaginya yaitu 60% untuk Ali dan 40% untuk Hasan. Pertanyaannya di sini ada 3, termasuk akad apakah akad ini dan apa syarat sahnya akad. Yang terakhir, siapa yang menanggung kerugian jika usaha kita. Ya, silakan dikerjakan 10 menit. Nanti kalau sudah selesai diskusinya, Ibu minta tolong 2 orang untuk menyampaikan hasil diskusi yang sudah dilakukan. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah. Ya, oke. Semuanya. Silakan nanti perwakilan satu kelompoknya 2 orang maju ke depan untuk memaparkan hasil dari diskusinya. Silakan. Ya, Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil kerja dari pertanyaan kasus 1, yaitu petani yang menggarap sawah milik orang lain. Ya, silakan. Ada soalnya apa? Dibacakan. Pak Anwar memiliki sawah tetapi tidak punya waktu untuk menggarapnya. Dia meminta Pak Budi untuk menggarap sawah tersebut.
Jawaban nomor 1, kasus ini termasuk angkat kesetaraan. Jawaban nomor 2, sah. Yang pertama ada pihak yang berangkat, yang kedua objek akad, yang ketiga adanya kesepakatan bagi hasil, yang keempat adanya jangka waktu yang jelas. Untuk jawaban yang nomor 3, hak dan kewajiban. Yang pertama, Ahmad mendapatkan sebagian hasil panen atau hak, menyediakan tanah dan modal berupa duit atau kewajiban. Mendapatkan bagian hasil panen. Yang kedua, menggarap dan merawat sawah dengan baik. Ya. Demikian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, tadi kelompok 1 sudah memaparkan dari diskusinya mengenai kasus yang pertama, petani yang menggarap sawah milik orang lain. Lanjut ke kelompok 2, silakan perwakilan untuk maju ke depan. Kelompok 2, ya. Kelompok 2 semuanya, ya. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Ya. Kasus 2, pedagang yang menjual barang dengan keuntungan. Ibu Siti membeli baju dari grosir seharga 100.000 per potong, kemudian dijual di tokonya seharga 120.000. Pertanyaannya, termasuk akad apakah kasus ini? Apa saja rukun dan syarat akad ini? Mengapa keuntungan dalam akad ini dibolehkan? Jawabannya nomor 1, akad baik jual beli, di mana terjadi pertukaran barang baju dengan uang. Nomor 2, kerukunan dan menjual Ibu Siti, adanya pembeli, konsumen di toko Ibu Siti, adanya barang diperjualbelikan. Syarat baik dan berakal, dari suci bermanfaat. Nomor 3, keuntungan dalam akad jual beli dibolehkan dalam Islam karena merupakan imbalan atas usaha dan ya, sebelahnya silakan Mbak dibacakan untuk jawaban dari nomor 3. Mengapa keuntungan dalam akad ini dibolehkan? Jawabannya yaitu keuntungan dalam akad jual beli dibolehkan dalam Islam karena merupakan imbalan atas usaha dan resiko yang diambil oleh penjual. Tadi coba diulangi, rukun dan syarat akadnya seperti apa? Value dan berakal, harus suci, bermanfaat. Ya, terus termasuk akad apakah kasus tersebut? Akad baik dalam kurung jual beli. Dan dalam kurung jual beli. Oke, untuk kasus yang kedua, pedagang yang menjual barang dengan keuntungan, yaitu akadnya adalah jual beli. Tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Kelompok ketiga silakan. Ayo Mbak. Ayo Mbak, silakan. Ya, di bawah hasil diskusinya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Kasus 3,
pengusaha yang meminjam modal pengusaha. Ali meminjamkan modal usaha sebesar 10.000 dari 10 juta dari temannya Hasan untuk membuka usaha makanan. Mereka sepakat keuntungan akan dibagi 60% untuk Ali, 40% untuk Hasan. Pertanyaannya, termasuk apakah kasus ini? Apa syarat sah akad ini? Siapa yang menanggung kerugian jika usaha gagal? 1. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal atau Hasan dan pengelola Ali dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. 2. Adanya pihak yang berasal, adanya usaha, adanya nisbah keuntungan, dan ijab dan kabul. Jika usaha mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal, yaitu Hasan, sebesar modal yang diinvestasikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disebutkan tentang 3 kasus. Ya, yang pertama mengenai petani yang menggarap sawah milik orang lain. Nah, di sini itu termasuk akad apa tadi? Kelompok pertama termasuk akad muzara'ah. Oke. Yang kedua termasuk akad bai atau musaqah. Ya. Yang kelompok 3 akad murabbah atau qirat. Ya. Itu tadi mengenai kasus perserikatan atau muamalah, ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu ucapkan terima kasih untuk kerja keras kelompok kalian semuanya telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Untuk yang terakhir kalinya ini ada assessment, ada soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Kalian memberi lingkaran atau mencentang jawabannya. Jangan lupa namanya dikasih di atasnya. Nah, ini asesmennya terdiri dari 3 bagian, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Silakan dijawab soal pilihan gandanya. Gampang, cuman berapa nomor? 8. Ada 4 soal pilihan ganda dan 4 soal kisah. Sudah selesai? Belum.
Oke, sudah selesai ya. Kertasnya, silakan dikumpulkan. Ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Ini sudah semuanya? Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran ini mengenai muamalah atau perserikatan. Sudah selesai ya, tadi sudah mengerjakan tugas asesmen, kemudian tugas diskusi kelompok, dan alhamdulillah semuanya hasilnya sangat bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Ini sebagai penutup, yaitu dapat diambil kesimpulan adalah Islam dapat mengatur kerjasama agar adil, jujur, dan terbuka serta amanah. Yang kedua, ayo kita sama-sama mengamalkan muamalah syariah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan lupa untuk tugas mandirinya di rumah dikerjakan ya. Ya, Bu. Oke. Untuk terakhir kalinya, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Dari Ibu Kustia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi